teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cendrawati, saya berasal dari Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan membahas topik tentang G30 SPKI dan peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Pancasila, yaitu Bapak Kronilukum SPD MSc Universitas Negeri Gorontalo. Oh iya, pasti dari teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah G30 SPKI. Nah, di sini saya akan membahas lagi kejadian tentang G30 SPKI dan juga tentang pelaku bom bunuh diri di Makassar yang terjadi di depan gereja katedral. Sebelumnya saya akan membahas topik G30 SPKI. Nah, apa itu G30 SPKI? G30 SPKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi selamat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya di tahun 1945. Ketika ketujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda seperti kita sekarang. Kita jadi aman dan damai seperti sekarang ini karena perjuangan dari mereka, jadi kita harus tetap menghargai perjuangan para pahlawan revolusi tersebut. Ketujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pasukan PKI datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan langsung membunuh Ahmad Yani pada saat itu juga. Sementara yang lain ada yang bertugas menyekap pasukan penjaga rumah Ahmad Yani, ada juga yang bertugas mengepung rumah itu. Kemudian jasad Ahmad Yani dibawa menggunakan truk ke sebuah areal perkebunan Halim, Jakarta Timur. Di sana Ahmad Yani akhirnya dimasukkan ke dalam sumur tua bersama 6 jenderal dan 2 perwira lainnya. Saksi yang melihat kejadian itu adalah anaknya, Amelia Ahmad Yani. Tiba-tiba lihat ayah saya diseret, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menggelegar, kata Amelia. Yang kedua, Mayor Jenderal Raden Soeprapto. Sekelompok orang menggedor-gedor pintu garasi mobil. Suaranya begitu keras membangunkan hampir seisi rumah yang ditempati oleh Jenderal Soeprapto. Ratna Purwati Putri sulung Soeprapto yang berusia 18 tahun, yaitu salah satu saksi atas kejadian itu. Dari jendela kamarnya ia mengintip ke arah garasi mobil di samping rumah yang pintunya digedor-gedor oleh prajurit Jaka Radinirawa. Bunyi gedobrakan dari luar terdengar menyeramkan, kata Ratna. Maijen Soeprapto yang sudah terbangun melangkah ke depan untuk membukakan pintu. Dia melarang istri dan anak-anaknya ikut. Lalu ia pergi membukakan pintu yang digedor-gedor tadi. Ada apa pagi-pagi buta begini membangunkan saya, kata Soeprapto. Siapa? Bapak dipanggil untuk menghadap Presiden Soekarno sekarang juga, jawab salah satu prajurit. Soeprapto sempat meminta izin untuk mengganti pakaian, namun prajurit memaksa harus segera berangkat. Ia pun menuruti kemauan prajurit itu. Namun hari itu Maijen Prapto tak kembali ke rumah. Dia dibawa oleh prajurit ke lubang buaya dan dibunuh oleh segerombolan Partai Komunis. Dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirta Darmo Haryono. Boyeng Koes berkisah, ia ditugaskan menjemput Haryono yang di Tenggarai terlibat upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pukul 3 dini hari, 3 truk penuh tentara berangkat menuju ke rumah Maijen Haryono yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta. Sesampainya di lokasi, "Selamat pagi," serunya dengan lantang. Kemudian Nyonya Haryono terbangun dan membukakan pintu.
menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Situasinya dalam keadaan gawat, tanya Boen Koes. Kemudian Nyonya Harjono meminta agar para prajurit berangkat ke istana lebih dulu, nanti suaminya akan menyusul. Namun Boen Koes tetap bersikeras. Nyonya Harjono kemudian pergi menemui suaminya. Harjono kemudian memberikan kode istri dan anak-anaknya agar segera pergi ke halaman belakang dan mematikan lampu. Kemudian Harjono bersiap menunggu para penjemputnya datang dan berencana merebut senjata salah satu tentara yang akan masuk secara paksa ke dalam kamarnya. Namun upaya itu gagal dan justru berakhir dengan tembakan Boen Koes yang memengkasi nyawanya. Rianto Murhadi, anak ketiganya yang melihat kejadian itu berkata, "Bapak tewas di dalam kamar, dibawa ke truk yang sudah menunggu di depan rumah lalu dilempar tubuhnya seenak saja." Yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Pada 1 Oktober 1965 malam, melalui sebuah operasi senyap, 6 jenderal senior termasuk Siswondo Parman dan beberapa orang lainnya diculik pasukan Cakrawirawa, pasukan pengawal presiden yang loyal kepada PKI. Di lubang buaya, Parman menghembuskan napas terakhir. Jasadnya ditemukan pada 4 Oktober 1945. Yang kelima, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, antek-antek PKI masuk rumah Panjaitan secara paksa dan menembak pembantu yang berada di lantai dasar. Mendengar suara tembakan, Panjaitan turun ke bawah dari lantai 2 rumahnya dan mencoba melarikan diri. Namun usahanya gagal, ia ditembak mati dan mayatnya dimasukkan ke dalam truk dibawa ke lubang buaya. Saksi mata yang merupakan putrinya, yaitu Catherine Panjaitan, mengungkapkan, "Saya melihat kepala papi ditembak 2 kali. Dengan air mata meleleh saya berteriak, 'Papi, papi!' Saya ambil darah papi saya, terus saya usapkan ke wajah turun ke dada." Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Sismurdi Harjo. Jenderal Sutoyo dijemput paksa segerombolan Jakarta. Gerombolan itu menyewa 11 termasuk jenderal berhasil sembari menodongkan senjata mereka kepada para pembantu rumah tangga untuk meminta kunci rumah. Mereka mengatakan bahwa Sutoyo telah dipanggil presiden. Sutoyo melintas buka pintu, Bapak dipanggil presiden, cetus salah satu segerombolan itu. Anak-anak dan istrinya berusaha mengunci diri di salah satu kamar lain. Perabotan rumah turut diacak-acak sampai mereka membawa pergi Jenderal Sutoyo. Dan yang terakhir, TNI AH Nasution. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun malang, putrinya Ade Irma Nasution yang berumur 5 tahun tewas tertembak. Kemudian ajudannya Letu Pierre Andreas Tentean diculik dan ditembak di lubang buaya. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Kemudian Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari berkorban tanpa suara latar demi belakang senyum terjadinya yang G30 lain. SPKI, yaitu pada masa Saat semua Presiden Soekarno, tertidur, ideologi kau Nasabah terjaga adalah ideologi sepanjang nasionalis, waktu. ideologi agamis, dan Lupakan ideologi lelah politik. ragamu Pada saat itu demi ideologi raga Nasabah yang diberlakukan secara seimbang. lain. Akibatnya komunis merasa punya Dunia angin segar dan telah akhirnya komunis tersenyum menguasai Indonesia dengan melihat kau memberlakukan hanya ideologi komunis yang bernyawa. berlaku Tak atau dengan istilah pedulikan PKI yang ingin yang mengubah kau ideologi punya nasional demi yaitu raga yang lain. Sementara itu, Kau menurut versi Orde pahlawan Baru, dunia, PKI mengarang cerita bahwa Dewan Tuhan Jenderal yang hendak melakukan kudeta terhadap semua. Presiden Soekarno. Maksud Berilah dari yang isu yang disebarkan PKI ternilai agar rencana dia demi mengganti raga ideologi yang berjalan lancar. Hal lain. tersebutlah yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa ini diperingati setiap tanggal 30 September sampai
saya akan membahas tentang kejadian Walau hampir tiada di Makassar di depan gereja. untukmu menghela nafasmu, Minggu pagi 28 Maret teriring 2021, doa tanah air untukmu, dipejutkan suara dengan aksi ini bom bunuh diri di gereja Katedral untukmu. Makassar, Sulawesi Selatan. Dunia Dari tak informasi yang dihimpun, 2 orang tewas menjadi korban bom melihat bunuh kau diri yang diduga adalah bertanya, pasangan suami istri tak sebagai pelaku pedulikan bom. yang kau punya Adapun fakta di balik demi peristiwa bom raga bunuh diri yang ini, yang lain. pertama, Engkau diduga dilakukan pahlawan dua pelaku. dunia, Tuhan Kepala yang Divisi kau Humas Polri Irjen bawa Pol semua. Argo Yuwono Carilah menyebut terdapat 2 yang terduga tak pelaku yang ternilai melakukan aksi bom bunuh demi diri raga tersebut. yang Kedua pelaku lain. berboncengan dengan sepeda motor metik dengan nomor polisi Carilah DP yang tak 5984MB. ternilai, Pelaku melancarkan aksinya dengan berusaha memasuki halaman gereja. Namun, upaya tersebut berhasil dihentikan oleh security dari gereja tersebut. Pelaku sempat dicegah oleh security tersebut, tapi kemudian terjadilah ledakan itu, ucap Argo. Menurut salah seorang pastor paroki gereja itu, Wilhelminius Tulak, petugas keamanan gereja berhasil menghentikan kedua pelaku saat hendak masuk ke lingkungan gereja. Tindakan itu dilakukan karena petugas melihat gerak-gerik mencurigakan keduanya di sekitar gereja. Jadi, ketika umat pada pulang dan yang lain masuk, datanglah pelaku bom bunuh diri itu naik motor, akan masuk dalam lokasi gereja, tapi sudah diamati oleh petugas keamanan kami. Lalu dia menahan di depan pintu dan terjadilah ledakan, ucap pastor tersebut. Yang kedua, kemudian Argo juga menjelaskan bahwa terduga pelaku melancarkan aksinya setelah ibadah misa selesai dilakukan di gereja tersebut. Kebetulan jam tersebut adalah sudah selesai dari kegiatan misa. Kemudian karena melihat banyak yang keluar gereja atau pengaruh dari jemaah yang hadir di gereja karena protokol kesehatan itu, dari 2 orang tadi melakukan aksinya. Mahfud menerangkan korban meninggal 2 orang yang diduga sebagai pelaku aksi tersebut. Sementara 14 orang lainnya yang merupakan petugas keamanan dari umat gereja Katedral Makassar mengalami luka-luka. Jadi sekarang ini Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas jaringan pelaku bom bunuh diri hingga ke akarnya. Saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan 2 pelaku dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini. Saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut, ucap Presiden Joko Widodo. Jadi sampai di sini pembahasannya. Semoga kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala